itu tampilannya itu cacat apa tetap cantik, nah laku dijual atau tidak. Nah itu kan jadi pertanyaan, dan teman-teman juga harus mengantongi jawaban ketika nanti ditanya oleh masyarakat itu. Nah syukur nanti pasarnya dua-duanya ada tuh. Kemudian prosesnya, proses apa penyadapan sampai dengan siap bisa dipasarkan itu seperti apa? Karena kalau ketika butuh alat seperti tadi alas bening ya Pak, butuh alat, tadi disampaikan juga kelompok tani yang sudah kita berdayakan, ada fasilitasi, mungkin ekonomi sudah agak berkembang. Tapi kalau yang masih belum tersentuh, itu juga masih banyak yang ekonominya masuk di miskin, walaupun tidak semua anggota miskin. Ini betul juga, kita juga dalam hati tadi juga berdoa nek miskin kabeh kok kiamat. Karena masih banyak yang bekal kita dirasa belum cukup ya. Nah itu, jadi bukan kok kita mendoakan petaninya dan miskin terus, enggak. Tetap kita mengupayakan untuk dapat minimal ada peningkatan ekonomi ketika sudah kita dampingi. Nah mungkin untuk lebih jelasnya, monggo Pak Rambat bisa disampaikan prospek dari getah pepaya ini, dan nanti teman-teman saya minta untuk dapat menyimak, dan nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan agar nanti ketika menyampaikan kepada masyarakat kelompok tani nanti kita punya jawaban. Oke, monggo Pak Rambat. Di perusahaan kami yang kami insya Allah memegang kontraknya untuk ekspor ke Eropa pepaya ini. Sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu dengar tentang pepaya apa bisa laku apa enggak, itu kan percaya nggak percaya gitu ya, karena selama ini Mokoyo itu berapa gitu. Makanya kalau kami sudah coba mengurutkan informasinya, ini apakah ini sesuatu yang baru atau memang sudah berjalan agak lama gitu. Apakah ini tren kayak porang kemarin yang hype kencang, habis itu banyak terus drop lagi gitu. Apa memang sesuatu ini yang berkelanjutan gitu. Informasi sekarang sudah gampang banget Bapak Ibu akses, tinggal masukkan googling aja, ekspor getah pepaya gitu, data semua ada. Tapi mungkin sedikit cerita bahwa sebelumnya Eropa itu ngambilnya dari Thailand sama Vietnam. Kemarin ada indikasi mereka terlalu banyak kandungan dari obatnya, jadi itu akhirnya ngalih ke tempat kita. Nah di Indonesia sendiri seperti yang bisa dilihat itu bisa dari atas ya. Jadi memang kalau kita ketahui getah pepaya itu mengandung enzim namanya papain itu. Kalau kita lihat bahwa tadi itu kegunaannya sendiri itu mulai dari pangan, farmasi, bawah lagi, kosmetik, tekstil, sampai ke bir, sampai ke medis, dan bisa dikatakan kebutuhan ini tidak terbatas. Pembeli ini ya, setahu saya ini masih dalam strategi uji coba di daerah Jawa Tengah, sehingga yang dikirim di sini kayaknya bukan latar belakang teknis pertanian ya, tapi ini pembelian ya, tadi yang saya pembelian ya. Yang teknik pertanian nanti di trainingnya itu, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sifatnya juga teknis, tapi kita juga bisa jawab. Jadi gini, Pak Hasto, kalau setelah digeres itu kan mesti luka, ya kan? Nah luka itu mesti rawan potensi penyakit mesti ada. Nah setahu saya, pengalaman saya, ini namanya kateson pahit. Nah penyakitnya apa Pak Hasto? Yang ditanya. Jamur, busuk, itu penyakitnya. Bisa dilihat tak penyakitnya? Jamur.
Itu kan jamur bekas sampai bekas. Tadi yang dia ada bekasnya. Nah, bagaimana supaya tidak jamur? Ya mesti harus ada orang penyuluh harus pandai untuk memperlakukan itu. Karena gini, maaf ini, ates itu ya makhluknya Allah. Nah, itu. Semua daun itu makhluk. Sebenarnya semua itu bisa bicara. Ini pengalaman saya dari kecil sampai tua ini. Jadi kalau makhluk ini diperlakukan dengan baik dan dia membuahkan hasil, otomatis para petani hutan itu harus sayang sama buah itu, sehingga penyakit akan hilang. Ngopene ya, caranya menurut cara Jawa ini. Jadi bagaimana supaya terhindar dari penyakit? Anggap bahwa papaya itu ya makhluk hidup seperti kita kayak hewan-hewan yang kita perlakukan itu makhluk hidup. Jangan disia-siakan. Pasti dia akan menghasilkan yang banyak. Itu pertama. Terus di lokasi dikonsumsi tidak bisa dikonsumsi. Tadi yang tidak bisa dikonsumsi akan kita beli untuk di bahan saus. Jadi dua manfaat itu. Papayanya itu kalau getahnya diambil, buahnya dijual kalau matang. Tapi apakah rasanya manis apa tidak setelah kita ambil getah itu? Ya diteliti dulu. Diteliti dulu, kita nggak bayang-bayang bisa langsung jawab, oh manis. Tidak manis. Ya sudah, pintar mas. Ya pintar jawab. Tidak manis. Oh berarti dibuat saus. Atau dikasihkan ternak, ya itu. Makanya segini, kalau memang petani hutan itu mau balik lepat 180 derajat pindah ke pepaya, ya baik pepaya karena hasilnya besar. Maka panjenengan dalam memberikan penjelasan yang merubah pola pikir, mindset mereka. Ini loh, sekilo ini untuk harganya itu sampai 200.000. Ya, saat ini yang kita edarkan namanya 200.000 per kilo. Tapi kalau nanti kan harga itu fluktuasi naik turun, bisa juga sampai 300.000. Nah ini harga. Jadi itu naik turunnya itu. Ini yang prospek. Ya. Nah, soal harga nanti dikemas dengan para petani hutan. Ya, ini sekarang ini, posisi sekarang ini, ambillah semua getah yang ada di situ, yang sekarang sudah kita nanam itu, nanti kita uji, terus kita beli. Nah itu intinya. Jadi kalau yang mau produksi yang namanya mau budidaya beneran itu sebenarnya yang sudah pengalaman buah itu Pak Saman itu. Pak Saman, namanya Pak Saman itu dia petani buah dan dia kepala desa. Itu ternyata nama beliaunya itu setelah saya mancing di Gerobokan, semua sana itu kenal. Orang Gerobokan kenal semua. Ya, saya coba ada pertanyaan ini. Ketua kelompok tani di Wirosani gimana? Toro, Kecamatan Toro ya, Kecamatan Toro. Itu juga pertanyaan tak jawab terus saya. Tak begitu tak sampaikan Pak Saman, belum kok dia langsung nggak tanya lagi. Oh ya, siap. Oh ya. Berarti Pak Saman ini orang berpengaruh di sana. Orang punya pembeli buah. Nah Pak Saman aja sebenarnya mau ikut di sini gitu kan. Tapi karena tadi ada pemeriksaan inspektorat, dia nggak jadi. Itu pelaku benar, itu pelaku praktisi penanam buah. Ya, ternyata di Gerobokan itu dan di Ululo Pak Saman sudah dikenal sebagai pembeli buah yang jumlah besar. Bahkan kemarin menawarkan pada saya, Pak, saya punya 7 hektar tanam pepaya semua. Ya mungkin sudah punya pepaya. Itu aja Pak diambil getahnya saja. Nanti semua kita, jadi kita beli. Itu setelah kita lab, kita beli. Tapi sebelum kita lab, itu kita beli dulu. Kita ganti ruginya itu loh.
yang memberi dia ini. Ya, itu. Ini baru pertama Pak Sasto ya. Ya. Terus yang kedua Bu Warni, nanti biar dilengkapi Mas. Ya itu setahu saya berapa bulan dan sebagainya teknis. Jadi memang itu yang menciptakan Allah. Semua kan dibayar. Waktu itu banyak. Malah dulu saya S2 itu mengerjakan tempatnya Pak Endi Widodo almarhum. Ya, dia juga kuliah di situ S2. Yang garap saya semua, IP-nya sama 3,26. Nah itu kan aneh. Terus yang kedua, yang terakhir kemarin, IP S3 itu semua sudah selesai 3,7. Berarti kan naik. Nah sekarang saya diuji promotor di Unter mana? Nah, ini yang ikut di proposal saya ini. Jadi karena masalah hutan. Nah saya senang ada hutan perhutanan sosial ya, senang ya. Nah jadi kesimpulannya bahwa kita semakin tua itu bukan semakin ngantuk pensiun baru langsung ini enggak, tapi justru semakin tua semakin cerdas. Saya banyak sekali menuntut orang sudon pasrah ikhlas niat semangat hidup semangat semangat bener. Lu saya dengan Pak Romo itu usianya Pak Romo 68. Kalau saya 65 saya 67. Ngobrol dulu, perkenalan dulu gitu. Nah akhirnya benar kan tadi di sini seharusnya tahapan utamanya kita sama-sama menyaring sih. Kalau kita ngomong serius tadi silahkan di selanjutnya Bapak Ibu bawa aja yang sudah kering minimal 500 gram dari jenis pepaya apapun, mau yang kampung, malah kita utamakan itu yang kampung. Ada suhu itu kita beli. Itu yang keseriusan dari kami. Nah, keseriusan dari Bapak Ibu adalah kalau memang ini benar-benar tertarik, monggo segera nanti kami akan umumkan kita ada training khusus sehari pun menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teknis tadi, mulai dari budidayanya seperti apa, pas setelah itu buahnya buat apa, terus itu yang tanam saya yang tegaan seperti apa, itu nanti ada detail semua dan ada diktatnya tertulis dan ditutup dengan kami komitmen untuk pemerintah. Karena tadi pro tadi itu benar-benar saya gemetar itu, wah ini sudah banyak gitu ya, karena nanti Bapak Ibu adalah perwakilan untuk yang ke masyarakat. Tapi saya tidak bisa menjawab satu-satu, kami coba secara teknis kami rangkum, mungkin jadi sedikit menjawab pertanyaan teknis tadi ya. Pertama, kami siap mengeluarkan surat garansi pembelian, itu satu. Tapi sekali lagi ini buat yang memang serius dan mengikuti tahapan sesuai SOP kami Pak Ju. Ada tahapan training khususnya itu. Yang kedua, sebagai pengetahuan aja bahwa kami sudah punya 2 buyer dari luar negeri, kebutuhannya 400 ton per bulan. Kami baru bisa memenuhi itu kurang lebih 1%-nya aja belum. Ini yang jadi kesempatan Mas kita bersama gitu. Nah, untuk yang tumpang sari bisa selama unsur hara dan nutrisinya bisa tercukupi. Di kami juga bisa mendampingi, ada pendampingan ketika ada yang memang mau dari budidaya, tidak dari yang sudah ada itu. Tapi untuk cara praktisnya tadi sama-sama dulu silakan Bapak Ibu, nanti 500 gram itu yang ada dulu. Nanti kalau caranya seperti apa bisa lihat di video tadi, mulai dari penyadapan sama pengeringannya bawa ke kami. Jenis pepayanya bebas. Nah ini juga ada sedikit hitung-hitungan tadi mengenai apa, satu pepaya, satu buah itu 5 gram per buah. Kita asumsikan satu buahnya itu bisa
dipanen 15 kali, aslinya begitu. Jadi satu bahannya itu bisa dapat 75 gram yang basahnya. Jadi kalau misalnya ada 100 buah, gambaran kasarnya Bapak Ibu, dalam satu kali panen kita bisa dapat 7,5 kilogram yang basah. Nah, dari yang basah ini bisa jadi keringnya berapa? Ini bergantung iklim. Dalam artian pas meeting ini tadi bisa 1:1, bisa 1:2 atau bisa 1:3 yang tadi dari Pak Jum bilang. Ini secara teknis yang buat tadi ya. Nah, saya mengulangi tadi juga untuk yang komitmen kami untuk yang pembelian. Jadi memang kami sedang ada kebutuhan, bisa dikatakan ya, unlimited tadi Bapak Ibu. Ini saya buka dulu untuk anunya teknisnya, karena tadi lebih banyak ke pertanyaan teknis. Jadi kami siap membeli dan menerima getah pepaya kering tadi. Speknya adalah kadar air dipastikan kering, jadi nanti layak untuk ditepung. Jenis pepayanya bebas. Kami utamakan malah itu adalah jenis pepaya kampung, Bangkok dan Cibinong. California juga boleh gitu. Nah tadi yang California kan kalau harganya tinggi ya dijual buahnya aja gitu. Nah, kami menerima kemasan minimal itu 500 gram tadi. Tapi selanjutnya ketika misalnya Bapak Ibu sudah sampai bisa kirim 5 kg, ada biaya kirim, kami bisa bantu biaya kirimnya. Jadi Bapak Ibu tidak ngeluarin biaya kirimnya itu gitu. Dan sedikit bocoran, waktu panennya kalau bisa itu pas pagi, jam 4 pagi sampai jam 8 pagi gitu. Untuk panen getahnya 3-4 hari sekali, dari yang disampaikan oleh Pak Jum. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk yang pertanyaan teknis tadi, karena kami sendiri mewakili sebagai kayak semacam bisnis developernya. Jadi untuk yang teknis tadi ada tim tersendiri yang memang sesuai SOP kami. Itu ada satu tadi momen khusus untuk memenuhi 3 profesional, proporsional dan akuntabel. Kita itu kalau bisnis kan tidak boleh by lisan ya, harus by tulisan. Semua harus ada tercatat, semua harus ada tertulis itu. Ada istilah kami di dunia bisnis itu tidak boleh cerita nabi-nabi gitu ya. Kalau cerita nabi-nabi kan ngomong alor gitu ya. Nah, ketika di SOP kami itu di momen itu diktat ada, materi tertulis ada, komitmen pembelian ada, semua tertulis itu jadi pegangan real Bapak Ibu semua sebagai sesuai arahan Pak Jum tadi, profesional, proporsional dan akuntabel. Itu mungkin Pak Jum.